Semangat pagi, fams! Kita lagi di kota Kendari, Sulawesi Tenggara nih. Kota yang dikenal dengan kacang metenya. Kalau gitu, wajib dong icip-icip kue kekinian brown tea alias brownies mete, fams. Rasanya mantul alias mantap betul. Hihihi. Ada juga purple atau paru pelangi loh, fams, yang bisa bikin siangmu lebih berwarna. Meriah deh pastinya. Kalau udah kenyang, lanjut wisata ke Pulau Bokori. Pasirnya putih dan bersih ya, fams. Sebersih cintaku sama kamu. Ahai! Udah sarapan belum, fams? Penting banget tuh. Soalnya sarapan bisa bikin lebih fokus dan bertenaga sebelum beraktivitas harian, fams. Tapi kalau bingung mau makan sarapan apa, kita kasih tahu nih. Makanan yang lagi hits di Kendari. Namanya purple alias paru pelangi. Pagi-pagi kalau disuguhkan warna-warni gini, bikin hidup jadi ceria ya, fams. Bikin semangat gitu. Hihihi. Fams, warna-warni paru pelangi karena ada tambahan aneka sayuran, fams. Pantesan kalau dikasih nama purple atau paru pelangi. Widih, banyak banget bumbunya. Fams, bumbu sebanyak ini berguna untuk menghilangkan bau khas pada paru. Rasanya juga enak banget. Paru yang dipilih juga harus segar ya, fams. Pastikan paru masih berwarna merah segar, tidak pucat. Teksturnya juga masih kenyal, tidak bau, dan tidak berlendir. Kayak gini nih, fams. Langsung kita lihat buatnya deh, fams. Rebus paru dengan tambahan kunyit, ketumbar, garam, serai, dan daun jeruk. Aroma jadi makin mantap nih. Fams, paru yang direbus ukurannya akan jadi lebih besar tuh. Eits, ini cuma efek dari perebusan saja kok. Nanti juga menyusut lagi pas digoreng. Rebus selama 1 jam sampai warna paru berubah menjadi kuning kecoklatan ya, fams. Kalau mau lebih, boleh kok. Nanti bumbunya akan makin meresap sempurna ke dalam paru. Makin enak. Kalau udah matang, angkat. Setelah dingin, iris paru sesuai selera, fams. Yang jelas sih, makin tipis irisannya, akan semakin garing hasil gorengannya. Kamu suka yang mana, fams? Garing atau agak kenyal? Dua-duanya sama-sama enak kok. Tinggal menyesuaikan selera masing-masing aja. Hihihi. Paru tinggal digoreng sampai berubah menjadi kehitaman, fams. Goreng sampai teksturnya renyah. Kalau udah matang, angkat. Selanjutnya, siapkan bumbu pelangi, fams. Iris bawang bombay, bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan cabai hijau. Lalu tumis bawang bombay sampai harum. Kalau sudah berubah kekuningan, masukkan semua deh irisan bumbu, fams. Tuh, udah kayak pelangi deh. Ada merah, kuning, dan hijau. Tapi nggak ada warna birunya ya, fams. Hihihi. Agar rasanya segar, jangan lupa tambahkan irisan tomat hijau, fams. Beri juga daun salam, daun jeruk, dan serainya. Makin mantul, mantap betul. Tinggal masukkan paru goreng, fams. Tumis sampai bumbu tercampur rata. Tambahkan juga saus tiram, garam, dan air asam jawanya ya. Dijamin sedap rasanya. Paru pelanginya udah jadi nih, fams. Tinggal sajikan aja deh. Sebagai pemanis, jangan lupa tambahkan taburan wijen. Istimewa. Fams, selain paru pelangi, ada juga paru rica. Rasanya lebih pedas. Recommended deh bagi penyuka rasa pedas. Rasa pedasnya menggigit lidah. Bisa bikin mandi keringat. Yuk, kita santap bersama. Purple atau paru pelangi rasanya enak banget. Teksturnya juga crunchy, kriuk-kriuk di mulut. Bikin mulut nggak mau berhenti ngunyah, fams. Enak. Purple paling enak disantap dengan nasi hangat. Bisa gagal diet nih, fams. Fams, paru juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita loh. Paru mengandung protein, rendah lemak, vitamin A, B1, dan vitamin C.
Paru dipercaya baik untuk membentuk otot dan sel darah merah, Fems. Tapi jangan berlebihan ya, sesuatu yang berlebih justru nggak baik buat kesehatan tuh. Kalau ingin coba, datang aja ke Jalan Brigjen M. Yunus, Kota Kendari. Harga olahan paru mulai dari Rp30.000 sampai dengan Rp100.000 per porsinya. Selamat makan! Masih kurang kenyang? Ada juga nih hidangan yang gak kalah hits dengan paru pelangi. Yap, brown tea alias brownies mete. For your info, Fems, Kendari emang terkenal sama kacang metenya ya. Makanya jangan heran kalau lahir camilan kekinian dengan kacang mete sebagai toppingnya. Brown tea dijual di Jalan Syekh Yusuf, Kota Kendari. Rasanya bervariasi, ada vanilla cheese, coklat, green tea, dan red velvet. Semuanya enak-enak loh, Fems. Soal harga nggak terlalu mahal kok, Fems. Satu buah brown tea berukuran kecil harganya Rp50.000. Kalau brown tea ukuran besar sekitar Rp75.000. Brown tea terbilang kudapan baru, Fems. Mulai diproduksi sejak tahun 2017 lalu. Peminatnya nggak pernah berkurang, Fems, karena rasanya yang enak. Dalam sehari, toko ini bisa menjual sekitar ratusan loyang brown tea untuk dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Mantul kan, Fems? Penasaran cara buatnya kayak apa? Yuk kita intip ke dapurnya. Kali ini kita buat brown tea rasa coklat aja ya, Fems. Bahannya masih sama dengan brownies pada umumnya kok. Ada telur, mentega cair, pengembang, dan bubuk coklat khusus, coklat, dan gula. Ayak bubuk coklat agar nggak ada tekstur yang menggumpal. Lalu masukkan telur dan pengembang. Mixer dengan kecepatan rendah agar adonan tercampur rata. Tinggal masukkan mentega cair deh, Fems. Siapkan loyang dan oles dengan mentega supaya adonan nggak lengket saat matang nanti. Tinggal tuang ke dalam loyang deh. Ratakan. Lalu panggang dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Oh iya, Fems, agar matang sempurna, jangan lupa dibalik loyangnya. Aroma coklatnya menyeruak ke seluruh ruangan. Tandanya brownies sudah matang, Fems. Tinggal angkat aja. Kalau udah dingin, tambahkan krim kacang mete ke seluruh permukaan brownies. Susun menjadi 2 lapis ya, Fems. Lalu tambahkan lagi krimnya. Terakhir, beri taburan kacang mete sebagai toppingnya. Brown tea khas Kota Kendarinya sudah siap dihidangkan. Waktunya icip-icip, Fems. Rasa browniesnya enak banget, Fems. Gak terlalu manis dan tekstur browniesnya juga pas. Taburan kacang metenya crunchy. Dijamin bikin mulut gak akan bisa berhenti ngunyah tuh. Fems, kacang mete juga banyak manfaatnya loh. Vitamin, mineral, dan antioksidan baik untuk kesehatan kulit tuh. Kalau mau punya kulit sehat, dianjurkan untuk mengkonsumsi kacang mete secara rutin ya, Fems. Selain itu, mete juga bisa membantu menurunkan berat badan loh. Sekarang kita santap kuliner tradisional, Fems. Masih gunakan kacang mete sebagai toppingnya kok. Namanya kue bagea dan baruasa. Fems, kue bagea dan baruasa adalah camilan adat khas suku Tolaki. Wajib ada dalam berbagai acara adat karena memiliki filosofi. Rasanya yang manis dipercaya bisa membuat hidup keluarga yang menggelar acara lebih manis. Semanis rasa kue bagea ini, Fems. Ritualnya itu harus pakai begitu, jadi satu dikumpul semua kue-kue macam-macam. Cuma kalau tidak, saya katanya itu kalau tidak ada kue baruasanya. Sekilas kue bagea dan baruasa berbeda pada bentuknya, Fems. Bahan bakunya bagea dibuat dari sagu, sedangkan baruasa dari tepung beras, Fems. Bagea dan baruasa juga menjadi camilan khas dari Maluku dan kota Palopo, Sulawesi Selatan. Bedanya bisa dilihat dari toppingnya aja, Fems.
Bagian dan Maluku dari Palopo menggunakan topping kacang kenari, sedangkan bagian Kendari dengan kacang mete, Fems. Soal rasa sih relatif sama, Fems. Kedua camilan ini teksturnya keras dan rasanya manis. Paling pas disantap dengan secangkir kopi pahit ya. Mau dicelup atau langsung digigit seperti ini juga boleh kok, sama enaknya. Hihihi. Sekarang kita intip proses buat kue baruasa, Fems. Bahannya ada tepung beras, kelapa oven, telur, gula pasir, dan kacang mete. Fems, kelapa oven adalah kelapa parut yang sudah dipanaskan di atas oven. Proses oven cuma untuk menggantikan panas matahari kok, Fems. Kelapa oven juga berguna untuk mengurangi kadar air pada kelapa parut. Jadi teksturnya agar lebih kering dan tidak akan berubah cita rasa baruasa, Fems. Adonan baruasa dibuat dari gula pasir dan telur. Mixer dengan kecepatan rendah agar tekstur adonan menjadi kental. Tambahkan kelapa giling dikering sesuai selera. Makin banyak kelapa yang digunakan, maka rasa baruasa akan semakin gurih tuh. Terakhir, masukkan tepung berasnya, Fems. Aduk hingga adonan tercampur rata. Beri juga tepung terigu dan aduk sampai adonan gak lengket di tangan. Tinggal bentuk bulat adonan deh. Sekilas bentuknya mirip nastar ya, Fems. Bedanya baruasa nggak pakai isian selai nanas, Fems. Biar rasanya lebih enak, baruasa diberi tambahan topping kacang mete. Sekarang baruasa di oven dengan suhu 100 derajat Celcius sekitar setengah jam. Sampai adonan benar-benar matang sempurna, Fems. Ini dia kue baruasa yang sudah matang, Fems. Aromanya enak banget. Kalau baru matang, tekstur baruasa masih empuk dan tidak terlalu manis. Tapi baruasa biasa disantap saat sudah dingin, Fems. Meski nggak pakai bahan pengawet, camilan ini tahan sampai 3 bulan loh, Fems. Cocok buat oleh-oleh juga. Soal harga juga murah, Fems. Mulai dari Rp4.000 sampai Rp28.000. Tergantung banyak isinya sih. Fems, waktunya kita lihat pertunjukan tradisional nih. Widih, baru datang udah disambut tarian aja nih. Fems, tarian Mondo Tambe adalah tarian khas dari Bumi Celebes. Emang digunakan sebagai tarian penyambutan tamu yang datang ke Sulawesi Tenggara. Tarian ini sebenarnya mencerminkan budaya masyarakat setempat yang ramah dan murah senyum, Fems. Lihat tuh, gerakan dan mimik wajah para penarinya menyimbolkan keterbukaan dan keceriaan. Fems, tari Mondo Tambe biasa menggunakan kostum berwarna cerah dengan pernak-pernik seperti anting dan kalung perak. Aksesoris yang dipakai ternyata khas dari kota Kendari loh, Fems. Bentuknya unik dan cantik ya. Daripada penasaran, kita intip cara buatnya deh, Fems. Bahan bakunya berasal dari biji perak yang dilebur dengan suhu yang sangat tinggi, Fems. Kalau udah meleleh, perak ditempah sampai pipih. Lalu dibuat menjadi benang perak halus seperti ini. Caranya tinggal ditarik-tarik dengan alat khusus aja, Fems. Butuh keahlian khusus nih. Kalau enggak, bisa-bisa benang peraknya putus. Proses ini dilakukan secara berulang sampai dapat benang ukuran benang perak yang diinginkan. Selanjutnya, benang perak halus dirangkai dalam kerangka atau bingkai dari perak juga. Benang halus dibentuk sesuai motif untuk menghasilkan kerawang halus. Detail dan rumit banget ya. Kali ini kita buat motif sarang laba-laba, Fems. Setelah dirangkai, rapikan aksesoris dengan cara disolder dengan bubuk perak. Penyolderan berguna untuk merekatkan agar rangkaian gak gampang lepas tuh. Ini dia anting perak yang sudah jadi, Fems. Kerajinan perak Kendari dibuat bisa sampai berbulan-bulan, Fems. Pantes kalau harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Harga perak di sini juga terbilang stabil karena mengikuti naik turunnya harga emas di pasaran. Menurut sejarah, kerajinan perak sudah ada sejak kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1930. Kerajinan perak yang sangat dikenal disebut dengan Kendari Werk, Fems. Werk berasal dari bahasa Belanda, artinya hiasan. Sedangkan Kendari nama ibu kota Sulawesi Tenggara. Kendari Werk itu sangat melegenda. Sampai ke Ratu Wilhelmina, Belanda, Nederland.
Fems, pengrajin kedari werek yang masih bertahan sampai sekarang adalah Pak Oshin. Ia generasi ketiga yang masih membuat kerajinan perak dengan cara tradisional. Alat yang digunakan udah berumur puluhan tahun tuh. Semuanya masih dirawat dengan baik. Keren ya. Oh, waktu itu ada seorang Belanda, dia sudah keliling ke Indonesia untuk membuat satu kayak ginian, kerawang yang halusnya seperti rambut. Dia sudah keliling ke Indonesia, tidak ada yang bisa mampu membuat, saking halusnya itu dan rumit. Si orang Belanda ini ketemu langsung dengan guru besar kami. Dia bilang, bisakah buat begini kira-kira? Dia bilang, beri waktu saya untuk menghayal dulu, mencari inspirasi. Ternyata bisa dia buat. Maka lahirlah kerawang kendari werek. Keistimewaan perak werek terletak pada komposisi perak yang tinggi, sekitar 97% Fems. Sisanya bahan lainnya menggunakan kuningan atau tembaga untuk mematri tuh. Hebatnya lagi, kerajinan perak dari kota Kendari sudah dikenal sampai mancanegara loh. Hebat ya Fems. Oh iya Fems, kita punya tips menarik untuk merawat perhiasan perak yang sudah kusam nih. Bahan-bahannya simpel kok, cukup gunakan soda kue, air hangat, dan aluminium foil. Lapisi wadah dengan aluminium foil sampai rata, tuang soda kue dan air hangat. Aduk rata. Rendam perhiasan perak kusam selama 1 menit. Lalu bersihkan dengan kain atau tisu yang bersih. Angin-anginkan sejenak. Tuh, perhiasan perak udah cerah kembali seperti baru. Mudah kan, Fems? Yeay, saatnya jalan-jalan nih. Gimana kalau kita nikmatin keindahan Pulau Bokori? Dijamin seru. Jangan kemana-mana ya, Fems. Ayo Fems, kita nikmati keindahan Pulau Bokori. Cocok deh jadi referensi liburan keluarga. Bisa bikin rileks. Lokasinya ada di tengah laut di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau mau ke sana, bisa gunakan kapal dari pelabuhan di Desa Mekar Bajo Indah. Tarifnya cukup terjangkau kok, sekitar 20.000 per orang. Kalau mau leluasa, bisa menyewa kapal seharga Rp300.000 selama sehari penuh. Tak butuh waktu lama perjalanan kok, cuma 20 menit kita sudah sampai di Pulau Bokori. Pemandangannya indah dengan hamparan pasir putih. Bikin pikiran tenang ya Fems. Tempat wisata ini cocok menjadi destinasi untuk melepas lelah dan penat Fems. Berbagai aktivitas juga bisa dilakukan, seperti santai di atas hammock, main bola, hingga meditasi di pinggir pantai seperti ini. Bagi kalian yang mencari lokasi untuk bulan madu, di sini nih tempatnya. Ada penginapan yang unik dan cantik juga loh. Keren banget deh. Cocok juga jadi tempat foto prewedding Fems. Serasa dunia milik berdua. Ahai! Fems, ke Kendari belum lengkap rasanya kalau belum menikmati tawa oloho nih. Tawa oloho berasal dari bahasa Tolaki, artinya daun kedondong. Kebayang dong rasa daun kedondong? Rasanya asam seger gitu, Fems. Bikin mata melek. Fems, bahan untuk membuat tawa oloho ada ikan, daging sapi, atau ayam. Tapi banyak warga yang gunakan ayam, Fems. Masyarakat setempat yakin ayam tawa oloho adalah santapan yang bisa menambah stamina, Fems. Soalnya banyak menggunakan rempah. Kalau badan lagi pegel atau masuk angin, cicipin deh ayam tawa oloho ini. Hidangan ini berasal dari kampung Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ayam tawa oloho juga rendah kolesterol, Fems. Soalnya dimasak dengan cara direbus dengan bumbu rempah khas Indonesia. Tawa oloho paling enak disantap dengan sinonggi, Fems. Yuk kita bikin ayam tawa oloho. Bahannya ada ayam, daun tawa oloho,
tomat, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daun jeruk, jahe iris, daun bawang, batang serai, dan bumbu lainnya. Tumis bawang merah dan bawang putihnya, Fems. Setelah harum, masukkan irisan jahe, batang serai, daun jeruk. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk. Kalau sudah mendidih, masukkan potongan ayam, Fems. Ayam yang digunakan sebaiknya jenis ayam kampung, Fems. Lebih sehat, lebih gurih, dan enak. Biar makin enak, tambahkan bumbu penyedap, Fems. Lalu diamkan sampai kaldu dari ayamnya keluar tuh. Sedap. Baru deh kita tambahkan irisan tomat dan cabai rawit. Terakhir adalah daun tawa oloho, Fems. Gak perlu waktu lama masak, ayam tawa oloho siap disajikan. Mudah kan, Fems? Selamat makan! Usai sudah perjumpaan kita hari ini, Fems. Tenang, kita masih punya informasi menarik lainnya kok. Jadi nonton terus Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat. Jangan lupa, cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia.